Oke, selamat siang. Kita bertemu dengan Halo, selamat siang. Harmonia kali ini dibuat oleh siapa ini? Vita, panggil aja Vita. Oke, Ya. jadi bisa kenalkan dikit dengan band Harmonia ini. Jadi, band ini terbentuk tuh sebenarnya akhir tahun 2020. Bulan Oktober, tanggal 24, tepatnya. Itu kita mulai fix kayak, yaudah yuk bikin gitu. Karena guide yang buat produksi lagi pertama juga udah keluar kan. Jadi ya udah, akhirnya di tanggal itu kita fix ya, berarti ini tanggal kita bikin ya. Kalau misalnya kita bikin bio, ya udah ini yang dipasang di tanggal ini gitu. Terus ada aku tuh vokalis, terus saya Doni itu drummer, sama Ica itu uh, dia basis sama gitarisnya. Jadi waktu take kemarin ya dia take 2 gitaris sama basis. Tapi dia juga buat backing vokal aku untuk lagu selanjutnya. Uh, Udah gitu aja sih. Iya, pokoknya kita semua tuh di Yogyakarta deh. Base-nya semua di Yogyakarta. Terus semua awal mulanya tuh berawal dari Doni sama Dica tuh yang satu kampus. Akhirnya baru main bareng sama aku tuh ya COVID. Udah mulai COVID kan 2020 akhir juga. Jadi saling ini ya, tokan tiba-tiba ini aja ya, kok kayak malah nyambung terus malah bisa berkarya bersama ya. Iya, benar. Terus ini kan baru-baru ini kalian rilis single ini kan debutan kan, berarti debutan dari album. Iya. Boleh diceritakan ini kayak singlenya itu tentang apa gitu? Jadi lagunya ini sebenarnya uh, vibe-nya tuh lebih ke mood swing gitu loh, karena sebenarnya nadanya kan nggak sedih-sedih amat, nggak melo-melo amat, cuman ketika kita lihat ke liriknya ya sedih gitu. Jadi karena yang nulis lirik aku, jadi intinya ceritanya kalau misalnya aku itu tuh dapat dari kisah temanku sendiri sebenarnya, aku nggak mau sebut merek. Pokoknya cowok ya, mereka dulu pacaran, terus cowoknya juga curhat ke aku, ceweknya juga curhat ke aku, mereka udah pacaran ya cukup lama lah, intinya cukup lama, tapi karena ada hal kecil yang lama-lama jadi besar terus jadi masalah, uh, akhirnya mereka tuh ada space gitu loh, ada space di antara mereka. Ya mereka masih pacaran tapi nggak hubungan mereka nggak seintens dulu gitu. Ya udah, intinya pacaran tuh bagi mereka pada saat itu tuh cuma status doang gitu loh. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh pacaran nggak sih gitu loh, kayak gitu. Terus tapi si cewek ini, objek utamanya ini, dia sebenarnya yang awal mulanya tuh bikin semuanya tuh bermasalah gitu loh. Dan dia udah berusaha sampai selingkuh, selingkuh. Dia udah berusaha sampai selingkuh, tapi ternyata deep down in her heart tuh tetap pacarnya ini. Mau aku sama siapapun tetap aja gitu loh. Aku nggak bisa ternyata ke hatiku, ke yang lain tuh nggak bisa gitu. Terus si cewek ini tuh berharap aku pengen balikin semuanya lagi biar balik kayak kayak kita yang dulu gitu. Kita di mana kita tuh masih sayang-sayangan, masih baik-baik aja hubungan semuanya kayak gitu. Tapi gini, the point is dia tuh nggak maksa. Jadi kalau misalnya si cowok ini nggak mau balik lagi kayak kayak awal mulanya, ya udah kita pilih jalan yang terbaik buat masing-masing. Artinya dalam banget ya ternyata. Sedalam itu. Tapi emang terini sih kayak pesannya tuh terakhir, maksudnya dari kita dengerin lagunya gitu, tapi kita juga nggak apa ya, kan itu kayak gantung antara sedih dan enggaknya gitu loh. Dari itu emang udah kerasa gitu loh, kayak emang kebingungan Ya, gitu, ke gantungan. emang kita tujuannya kayak gitu sih. Kita bikin lagu sedih, cuman jangan jangan terlalu bikin orang tuh, aduh ini lagu mellow banget, ini lagu sedih yang tahu kan intinya nada yang sedih banget, yang mellow banget kayak gimana. Kita emang nggak mau yang kayak gitu. Coba kita bikin lagu yang uh, secara lirik itu sedih banget, cuman bisa dinikmati tuh kapan aja.
mau itu kita lagi nugas, mau itu kita lagi tiduran, rebahan dan sebagainya kayak gitu. Kayak jadi bisa apa ya, kalau di jamming tuh enak gitu ya lagunya ya. Iya benar. Nah ini nih buat proses pembuatan lagu ini nih, ada nggak sih kayak masalah ataupun hal-hal lain gitu saat pembuatan ataupun pas mau rilisnya ini? Pas pembuatan sih. Kalau pas pembuatan itu lebih ke masalah internal. Masalah internalnya itu adalah waktu masing-masing yang sulit banget buat diatur. Kayak aku kuliah sama kerja, terus si Doni drummernya itu tadi juga dia kerja. Nah si Dita itu dia skripsian. Jadi kayak ya semua tuh awalnya tuh kita udah mau rilis tuh di tahun 2021 bulan Maret tuh. Ini udah bulan Agustus. Dan molornya tuh main lama banget gitu loh. Terus selain itu juga waktu editing buat mixing dan mastering lagunya, itu juga kita udah sempat ngelempar ke Jakarta kan. Ada tuh orang yang pernah nge-mixing sama mastering Disco Pantera, pokoknya dia cukup ada nama. Tapi ternyata hasilnya jelek banget. Aku gak mau bilang jelek banget sih, tapi kurang cocok lah sama yang kita harapkan gitu. Ya udah akhirnya terbang lah tuh, hangus uang, hangus waktu, terus kayak ya mau gimana, akhirnya kita bawa pun ke Jogja. Dia orang lama yang udah pernah mixingin band lama kayak Sheila on Seven kayak gitu, dan harganya juga jauh lebih murah. Terus ya problemnya di situ, kita sempat kayak debat kan, lah kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu loh kita ke sana. Jadi kan duit kita tuh nggak hangus gitu loh, nggak hangus gitu aja. Dan ini tuh di Jogja, jadi kita ketemuan mau ada revisi dan sebagainya itu lebih gampang. Nah itu sih sebenarnya kayak komunikasi terus waktu buat masing-masingnya itu yang susah diatur. Sangat ini ya produksinya ternyata, maksudnya kayak berarti nggak apa ya, nggak yang langsung lurus-lurus aja kan, pasti ada masalah-masalahnya. Terus ininya, ini kan baru rilis, belum ada musik video. Gimana nih, mau ada pembuatannya atau? Musik video, kita sempat ngobrolin sih, cuman kayaknya bakal ada, cuman nggak dalam waktu dekat ini karena kita juga masih independen ya, say it indie, kita belum ada label, jadi semua tuh masih uang tuh kita semua yang keluar gitu. Sedangkan buat musik video, mau itu tuh sesederhana apapun, tetap aja uang keluar kan. Jadi kita lebih fokus, ya udah deh coba keluarin dulu single yang selanjutnya. Nggak semua lagu tuh harus dibikin musik video. Mungkin kita bakal bikin musik video di lagu yang kedua atau di lagu yang ketiga. Jadi kayak nggak semua bakal kita bikin musik video gitu. Jadi bakal ada di masa mendatang, cuman tidak dalam waktu dekat ini. Berarti ini mau ada ini kah? Apa single-single berikutnya ataupun mau buat mini album atau album gitu? Iya, rencana aku sekalian itu deh promosi ya. Jadi kita rencana itu rilis single kedua bulan Oktober, terus single ketiga itu sekitar Desember, pokoknya akhir tahun ini. Cuman kita lagi dikejar, semoga aja tidak ada problem seperti yang kemarin-kemarin. Tidak ada problem seperti yang kemarin-kemarin. Terus rencana setelah 3 single itu kita udah unggah ke semua music platform, kita pengen update EP. EP itu mini album gitu. Jadi di satu album kira-kira mungkin ada 5 sampai 6 lagu. Wow, ditunggu ya pokoknya untuk Harmonia. Ditunggu guys. Gimana sih? Maksudnya ini kan kalian berarti kan produktif banget nih di pandemi ini. Nah, menurut Harmonia dan juga Vita sendiri, gimana sih caranya bisa produktif gitu di tengah pandemi? Bisa produktif itu sebenarnya kembali ke sifat masing-masing juga, dan kembali juga apakah kita ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi gitu. Dan setelah udah ketemu pun yang harus kita lakuin adalah konsistensi. Kalau misalnya kita nggak konsisten, ya udah nggak bakal jalan. Karena semua ini aku jalanin sebenarnya bukan karena uang, tapi karena hobi. Pertama hobi dulu aku realisasikan, aku bisa nih sekarang. Dulu aku cuma nyanyi ya udah cover aja di story di Instagram, di feeds. Tapi harus ada yang dikembangin kan dari itu, kayak aku pengen dia punya lagu sendiri. Akhirnya bikin lagu sendiri,
Dan yang penting produktif itu ketika kamu melakukan apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu cintai, apapun yang kamu senengin. Dan menurutku uang dan pendapatan, penghasilan semua itu terakhir, karena ini tuh sebenarnya jalan buat membuka masa depan kamu aja gitu loh. Jadi berhasil atau enggak, ya itu mari berekspektasi yang terbaik dan terburuk lah buat itu. Bagus banget. Jadi ini ya, maksudnya kayak buat apa pendapatan pasti nanti ngikutin. Yang penting kita senang aja. Ini apa udah. Iya benar. Kayak gitu. Nah gimana nih buat para remaja lain atau mahasiswa lain yang juga ingin merilis lagu? Pengen rilis lagu itu sama ya. Yang bakal muncul pertama adalah masalah internal. Jadi kalau misalnya kalian nih, kamu nggak mungkin bikin lagu itu sendiri. Kalian pasti butuh orang lain. Dan orang lain tuh kadang moodnya tuh jelek, yang jelek banget sampai bisa ngerugiin orang lain. Itu harus saling ada pemahaman dan komunikasi, itu yang paling penting. Terus nabung. Bikin lagu tuh gak murah ternyata. Sumpah. Bikin lagu gak murah. Kayak ya bisa lah kamu. Minimal 1 juta lah kamu keluar gitu loh. Paling nggak nabung, karena ya itu kalau kamu nggak nabung, ya mau gimana gitu loh buat lagu-lagu selanjutnya gitu. Kalau 1 lagu aja udah keluar duit segituan gitu. Dan ya yang terakhir tadi adalah konsistensi di masing-masing pribadi orang. Itu harus menurutku, karena ya jangan sia-siain uang yang kamu keluarin untuk editing, tenaga yang kamu keluarin, waktu yang kamu keluarin. Buat semuanya itu cuman buat eksistensi semata. Jadi semua tuh harus didasari sama ya udah tekad kamu, konsistensi kamu buat kedepannya, masa depan kalian kayak gimana. Jadi dari hal-hal kecil kayak kalian bisa menghargai waktu, dari kalian bisa nabung, dari kalian bisa mungkin kalian gitar atau kalian nyanyi, kalian harus tetap praktis terus pokoknya biar semuanya tuh ya berkembang jadi lebih baik. Mantap sekali ya bagi para remaja di luar sana yang ingin merilis lagu ya. Paling enggak itulah kiat-kiat. Oh iya, 1 lagi boleh nggak? Iya boleh, silahkan. Yang penting adalah percaya diri, itu dulu. Karena di bidang yang seperti ini tuh kalian kan nggak mungkin kan expect semua orang tuh bakal suka sama karya kalian gitu. Nggak akan semua orang bakal suka. Bahkan aku sendiri aja dengar suaraku tuh nggak suka, tapi ternyata orang lain juga mengapresiasi gitu loh. Yang penting itu percaya diri, lakuin apa yang menurut kamu baik, melakuin apa yang menurut kamu benar, dan be proud of something that you make gitu. Jangan terlalu peduliin apa kata orang. Yang penting itu aja. Mantap ya pokoknya ya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Vita. Sama-sama.